Wah, sudah ada kesepakatan kontrak saya dan Coach Sintayong sampai Juni. So Coach, stay with us? Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Ini baru jos, Indonesia jadi tuan rumah ajang Piala Asia U23. Erick Thohir minta Shin Tae-yong jadi pelatihnya, karena terbukti ampuh dan berpengalaman. Marcelino dan Martin Paes resmi absen tak bisa dimainkan lawan Cina. Alex Pastor akan turunkan Emil Audero dan Miliano Jontahan sebagai penggantinya. Mantap, pelatih Belanda yakin timnas Indonesia bisa kalahkan Jepang di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan dia berharap bisa bertemu timnas Indonesia di Piala Dunia. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Ini baru jos, Indonesia jadi tuan rumah ajang Piala Asia U23. Erick Thohir minta Shin Tae-yong jadi pelatihnya, karena terbukti ampuh dan berpengalaman. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia U23 akan kembali menjadi sorotan publik setelah ditunjuk sebagai tuan rumah untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23. Keputusan ini menjadi kesempatan emas bagi Indonesia, tidak hanya untuk tampil di hadapan publik sendiri, tetapi juga membuktikan kemampuan para pemain-pemain muda skuad timnas di level Asia. Sebagai langkah serius dalam mempersiapkan turnamen ini, kursi kepelatihan tim U23 kini telah dipercayakan kepada sosok berpengalaman asal Belanda, Gerald van den Burg. Pelatih yang dikenal memiliki rekam jejak panjang di sepak bola Eropa ini diharapkan bisa membawa angin segar dan pendekatan baru dalam pengembangan permainan skuad muda Garuda. Van den Burg tidak bekerja sendirian. Ia akan dibantu oleh pelatih lokal yang sudah lama berkecimpung dalam pembinaan usia muda, yaitu Indra Syafri. Kehadiran Indra sebagai pendamping dinilai tepat, karena ia sangat memahami karakter pemain Indonesia serta dinamika sepak bola nasional. Dengan kolaborasi dua pelatih beda latar tersebut, harapannya Indonesia bisa tampil solid dan mampu bersaing di kualifikasi nanti. Dukungan dari publik Indonesia diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk menunjukkan performa terbaik demi tiket keputaran final Piala Asia U23. Di sisi lain, di tengah persiapan timnas Indonesia U23 menuju kualifikasi Piala Asia, muncul kabar mengejutkan dari federasi. Setelah sebelumnya kursi pelatih dipercayakan kepada Gerald van den Burg asal Belanda dengan Indra Syafri sebagai pendamping, kini muncul wacana perubahan besar di level kepelatihan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk kembali menunjuk Shin Tae-yong sebagai juru taktik utama tim U23. Langkah ini bukan tanpa alasan. Sosok Shin Tae-yong dinilai punya pengalaman dan bukti nyata dalam mengangkat prestasi timnas di berbagai kelompok usia. Tak hanya piawai dalam meramu strategi, pelatih asal Korea Selatan itu juga telah membawa timnas senior menembus babak perempat final Piala Asia, bahkan dengan catatan mengalahkan negara asalnya sendiri di ajang tersebut. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa kemampuannya tak bisa diragukan. Erick menilai, dalam situasi krusial seperti ini, tim U23 membutuhkan pemimpin yang punya mental juara dan visi jangka panjang. Kehadiran Shin Tae-yong diharapkan mampu membawa kestabilan, disiplin tinggi, dan latihan keras yang selama ini menjadi ciri khasnya. Kalau kita ingin hasil maksimal, ya tentu pelatihnya harus yang sudah terbukti bisa bawa tim kita melesat, ujar Erick dengan tegas. Banyak yang menilai bahwa level ajang kelompok umur sebenarnya sudah terlalu mudah bagi seorang Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu dinilai memiliki kapasitas jauh di atas standar kompetisi usia muda.
Jika dibandingkan dengan nama-nama besar lain di dunia pelatih, Shin Tae-yong justru lebih unggul dalam hal pengalaman, pendekatan taktik, serta hasil nyata di lapangan. Salah satu perbandingan yang mencuat belakangan ini adalah dengan Patrick Kluivert, mantan striker legendaris Belanda yang kini menjajal dunia kepelatihan. Meski datang dengan nama besar, Kluivert belum mampu menunjukkan hasil maksimal bersama tim muda Indonesia. Dalam laga melawan Australia, misalnya, tim asuhannya tumbang dengan skor telak 1-5, meskipun saat itu sudah diperkuat oleh deretan pemain naturalisasi yang seharusnya bisa menambah kekuatan tim. Sebaliknya, saat Shin Tae-yong menghadapi lawan yang sama di ajang Piala Asia, Indonesia hanya kalah 0-4, bahkan saat kondisi skuadnya belum sepenuhnya ideal. Dan lebih mengesankan lagi, Shin Tae-yong pernah menahan imbang Australia 0-0 dalam laga di Gelora Bung Karno, dengan komposisi pemain yang belum lengkap secara kekuatan penuh. Tak heran jika publik menyebut Shin Tae-yong sebagai pelatih yang satu tingkat di atas. Shin Tae-yong itu sudah kelas elit Asia, bukan buat U23 saja. Lalu setujukah kamu jika Shin Tae-yong gantikan Vandenburg dan Indra Safri untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23? Atau kalian malah lebih setuju jika Shin Tae-yong gantikan Patrick Kluivert sekalian? Jika kalian setuju silahkan tulis setuju di kolom komentar ya guys. Marcelino dan Martin Paes resmi absen tak bisa dimainkan lawan Cina. Alex Pastor akan turunkan Emil Audero dan Miliano Jontahan sebagai penggantinya. Pertandingan melawan Cina akan menjadi ujian penentu bagi timnas Indonesia dalam perjuangan mereka menembus babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini memiliki bobot yang luar biasa besar, tak hanya untuk perolehan poin, tapi juga untuk menjaga asa seluruh bangsa melihat Garuda tampil di pentas dunia. Namun, kabar kurang menyenangkan datang menjelang duel penting ini. Dua pilar utama, Martin Paes dan Marcelino Ferdinand, dipastikan absen. Ketidakhadiran mereka tentu menjadi perhatian serius bagi pelatih dan staf kepelatihan. Paes dikenal sebagai penjaga gawang tangguh dengan refleks cepat dan ketenangan luar biasa di bawah mistar. Sementara Marcelino merupakan otak serangan yang kerap menjadi pembeda di tengah lapangan. Meski begitu, absennya dua pemain kunci ini bukan akhir dari segalanya. Justru ini menjadi momen penting bagi para pemain pelapis untuk unjuk gigi dan menunjukkan bahwa mereka juga layak mendapat tempat di tim inti. Kedalaman skuad Indonesia saat ini patut diacungi jempol, karena banyak pemain muda dan naturalisasi yang memiliki kualitas tak kalah hebat. Tim pelatih pun diyakini sudah menyiapkan berbagai opsi dan strategi cadangan. Dalam sepak bola, peluang bisa datang kapan saja dan mereka yang siap akan bersinar di saat paling dibutuhkan. Dalam perkembangan terbaru, pelatih Alex Pastor memberikan sinyal kuat mengenai komposisi pemain yang akan diturunkannya pada laga mendatang. Ia menyebutkan bahwa ada rencana besar untuk memberi menit bermain kepada dua nama yang cukup ditunggu publik, yakni Emil Audero dan Miliano Jonathan. Kedua pemain ini memang telah lama menjadi sorotan karena kualitas dan potensi besar yang mereka miliki. Kehadiran mereka di atas lapangan diyakini bisa menambah kekuatan skuad secara keseluruhan, baik dari segi pengalaman maupun kestabilan permainan. Saat ditanya soal rencananya, Pastor menjawab dengan mantap, "Ya, saya sudah siapkan Emil dan Miliano untuk turun, waktunya mereka tunjukkan kualitas," ujarnya saat diwawancara. Absennya Marcelino Ferdinand di laga penting melawan Cina tentu menjadi kehilangan besar bagi timnas Indonesia, mengingat kontribusinya yang cukup dominan di sektor gelandang serang. Namun, publik tak perlu terlalu risau. Sebab, telah muncul nama Miliano Jonathan sebagai kandidat kuat untuk mengisi kekosongan tersebut. Pemain muda ini sedang bersinar berkat performa impresifnya dengan statistik yang mengundang decak kagum. Ia dijadwalkan segera menyelesaikan proses naturalisasinya pada bulan Mei, dan begitu resmi menjadi WNI, peluangnya untuk tampil di panggung internasional terbuka lebar. Menariknya, Miliano dikenal memiliki gaya bermain yang lebih kolektif. Ia bukan tipe pemain yang terlalu lama memegang bola atau sibuk menggiring tanpa arah. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri, terutama jika dibandingkan dengan Marcelino yang kerap kali terlalu percaya diri dalam menggiring bola, sehingga tak jarang kehilangan penguasaan di momen-momen penting.
Dalam sistem permainan cepat dan efektif yang kini diusung pelatih, Miliano bisa menjadi kepingan yang lebih cocok untuk menjaga ritme tim tetap stabil dan terorganisir. Sementara itu, di lini pertahanan terakhir, absennya Martin Paes juga menjadi catatan tersendiri. Sebagai kiper utama yang selama ini tampil solid, tentu kepergiannya sementara waktu menimbulkan kekhawatiran. Namun, posisi tersebut kini akan diisi oleh sosok yang tak kalah menjanjikan, Emil Audero. Penjaga gawang yang kini bermain di Inter Milan itu dikenal memiliki refleks cepat, pengalaman di level tinggi, serta mental juara yang bisa menjadi aset penting bagi timnas. Statistiknya di Liga Italia cukup meyakinkan, dan ia terbukti mampu tampil konsisten meski dihadapkan pada tekanan tinggi. Dengan tinggi badan yang ideal, kemampuan membaca arah bola yang tajam, serta komunikasi yang baik dengan lini belakang, Emil dianggap sebagai solusi tepat untuk menjaga gawang Indonesia tetap aman dari serangan-serangan lawan. Kehadiran dua pemain ini membawa harapan baru bagi timnas. Dengan karakter yang tenang, tidak egois, dan dipadukan dengan kualitas teknis mumpuni, baik Miliano maupun Emil bisa menjadi faktor penentu yang membawa Garuda terbang lebih tinggi. Lalu menurut kalian, setujukah kamu jika Marcelino dan Martin Paes diganti dengan Miliano Jonathan dan Emil? Jika kalian setuju silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Alhamdulillah, Pratama Arhan akhirnya main penuh waktu setelah 3 tahun. Tak heran, pemain satu ini dinobatkan menjadi pemain terbaik di Liga Thailand. Bahkan sudah diincar klub-klub Thailand yang lain. Pratama Arhan akhirnya menemukan momentum dalam karirnya setelah bergabung dengan Bangkok United. Keputusan untuk hijrah ke Liga Thailand tampaknya menjadi langkah yang sangat tepat, mengingat ia mulai mendapatkan menit bermain yang signifikan. Pada pertandingan terbaru melawan Rayong FC di pekan ke-21 Thai League 1 musim ini, Arhan tampil penuh selama 90 menit. Laga yang berlangsung di Stadion Thammasat pada 7 Februari 2024 itu berakhir dengan skor imbang 2-2. Meskipun timnya gagal mengamankan kemenangan, pertandingan ini memiliki makna khusus bagi bek kiri timnas Indonesia tersebut. Salah satu keunggulan yang dimiliki Arhan, yakni lemparan ke dalam jarak jauhnya, kembali menjadi senjata berbahaya. Umpan panjangnya berperan dalam terciptanya gol Bangkok United yang dicetak oleh Mahmud Eid. Momen ini semakin mengukuhkan perannya dalam skema permainan tim. Pencapaian ini terasa semakin istimewa karena untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir, Arhan mendapatkan kesempatan bermain penuh di level klub. Kali terakhir ia merasakan hal serupa adalah saat masih berseragam PSIS Semarang dalam pertandingan melawan Borneo FC pada Februari 2022 di Liga 1 Indonesia. Setelah itu, karirnya mengalami tantangan berat, terutama saat berkarier di luar negeri. Ketika berpetualang di Jepang bersama Tokyo Verdy, Arhan lebih sering duduk di bangku cadangan tanpa banyak kesempatan unjuk gigi. Kepindahannya ke Suwon FC di Korea Selatan pun tidak banyak mengubah situasi, karena ia tetap kesulitan mendapatkan kepercayaan dari pelatih. Namun, di Bangkok United, situasi perlahan berubah. Arhan memulai debutnya di Liga Thailand pada 12 Januari 2025 dalam laga melawan Buriram United. Saat itu, ia masuk sebagai pemain pengganti di 10 menit terakhir, dan Bangkok United sukses mengamankan kemenangan 3-2. Setelah pertandingan tersebut, menit bermainnya terus bertambah. Pada laga melawan Lampun Warrior, ia tampil sebagai starter untuk pertama kalinya. Momentum positif berlanjut di pertandingan berikutnya melawan Nahon Ratchasima, di mana ia kembali tampil sebagai starter. Penampilan impresifnya di laga tersebut bahkan membuatnya dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pekan ke-20 Thai League 1. Kesempatan bermain penuh saat menghadapi Rayong menjadi bukti bahwa Pratama Arhan mulai dipercaya oleh pelatih dan berkembang di lingkungan barunya. Dengan terus mendapatkan menit bermain, masa depannya di Bangkok United tampak semakin menjanjikan. Jika tren positif ini berlanjut, bukan tidak mungkin Arhan akan menjadi salah satu pemain kunci bagi klubnya sekaligus andalan timnas Indonesia di masa mendatang. Yes, Mes Hilgers akui kualitas timnas Indonesia di depan media Belanda. Hilgers langsung pamerkan bahwa timnas Indonesia kini sudah banyak berkembang, bahkan jika harus berhadapan dengan timnas Belanda sekalipun.
Mees Hilgers, bek andalan FC Twente, baru-baru ini berbicara mengenai peran penting pemain naturalisasi dalam meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Bagi Hilgers, meskipun proses naturalisasi sering menjadi perdebatan, ia yakin kehadiran pemain-pemain dengan pengalaman internasional dapat memberikan dampak positif yang besar bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara yang kekurangan talenta, melainkan butuh pengalaman dan pendekatan berbeda dalam berlatih, yang bisa didapatkan dari pemain dengan latar belakang sepak bola Eropa. Hilgers menyatakan bahwa metodologi latihan yang diterapkan di Eropa berbeda jauh dengan yang ada di Indonesia. Pendekatan yang lebih terstruktur dan profesional, menurutnya, bisa meningkatkan standar permainan timnas Indonesia. Dengan bergabungnya pemain naturalisasi, para pemain lokal juga bisa belajar banyak mengenai cara latihan yang lebih efektif dan bagaimana mengatur permainan di level yang lebih tinggi. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini juga menambahkan bahwa kehadiran pemain-pemain baru yang memiliki pengalaman internasional akan membuka peluang bagi timnas Indonesia untuk berkembang. Ia percaya bahwa keragaman dalam tim, baik dari segi gaya bermain maupun pengalaman latihan, akan memperkaya kualitas permainan. Hilgers meyakini bahwa para pemain naturalisasi akan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman yang bisa meningkatkan level permainan tim secara keseluruhan. Selama beberapa tahun terakhir, PSSI terus berusaha mendatangkan pemain-pemain berkualitas yang berkarier di luar negeri untuk memperkuat timnas Indonesia. Beberapa pemain yang sudah bergabung, seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, hingga Mees Hilgers sendiri, dianggap mampu memberikan kontribusi signifikan bagi skuad Garuda. Langkah PSSI ini bertujuan untuk menambah kedalaman tim dengan pemain berpengalaman yang memiliki kualitas di level internasional. PSSI juga baru-baru ini berhasil mendatangkan Ula Romeni, wonderkid keturunan Medan Belanda, yang diharapkan bisa memberikan tambahan kekuatan pada timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, PSSI berharap para pemain naturalisasi akan mendapat tempat yang lebih besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski ada berbagai pendapat mengenai isu naturalisasi, Hilgers tetap percaya bahwa kehadiran mereka akan memberikan dampak besar yang positif, dan ia berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Yes, Ramadan Sananta dipastikan jadi salah satu senjata ampuh timnas Indonesia di lini depan. Patrick Kluivert sendiri yang akan menukangi pemain satu ini. Ramadan Sananta kembali mencuri perhatian setelah mencetak gol spektakuler yang membawa Persis Solo meraih kemenangan dramatis atas Persebaya Surabaya. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan pada Jumat lalu, itu menjadi panggung bagi Sananta untuk menunjukkan ketajamannya sebagai seorang striker. Dalam laga lanjutan Liga 1 musim ini, Persis Solo, yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi, menghadapi Persebaya yang juga sedang dalam tren buruk setelah gagal meraih kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir. Sejak awal laga, tim tamu kesulitan mengembangkan permainan. Situasi semakin buruk bagi Persebaya ketika mereka harus kehilangan Gilson Costa di menit ke-53 akibat kartu kuning kedua. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan dengan baik oleh Persis Solo. Hanya 5 menit setelah kartu merah tersebut, Musa Sidibe sukses mencetak gol yang membawa tim tuan rumah unggul lebih dulu. Namun, Persebaya berhasil menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti Francisco Rivera pada menit ke-74, setelah kiper Persis, Muhammad Riyandi, melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Saat laga tampak akan berakhir imbang, Sananta muncul sebagai penentu kemenangan dengan sebuah gol luar biasa. Dengan penuh percaya diri, ia melepaskan tembakan melengkung yang tak mampu dijangkau oleh kiper Persebaya, Hernando Ari. Gol tersebut menjadi bukti ketajaman Sananta sekaligus memperkuat reputasinya sebagai salah satu striker muda berbakat di Indonesia. Penampilan impresif ini juga bisa menjadi sinyal bagi Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia, bahwa Sananta layak dipertimbangkan untuk memperkuat lini depan Garuda. Menariknya, gol yang dicetak oleh Sananta seolah menjadi jawaban atas pernyataan yang pernah disampaikan oleh Yeom Ki-hun, asisten pelatih timnas Indonesia era Shin Tae-yong, yang bertugas menangani para striker pada 2024 lalu. Saat pertama kali bergabung dengan timnas Indonesia pada Agustus 2024, Yeom Ki-hun mengaku terkejut dengan kualitas para penyerang lokal.
Menurutnya, para striker Garuda, termasuk Sananta, sudah memiliki kemampuan menembak yang cukup baik. Namun, yang perlu diperbaiki adalah keseimbangan tubuh saat bergerak dan mengeksekusi peluang. Kini, di bawah asuhan Patrick Kluivert, mantan striker legendaris yang pernah membela Ajax, AC Milan, dan Barcelona, Sananta dan para penyerang timnas Indonesia lainnya memiliki peluang besar untuk berkembang lebih jauh. Dengan bimbingan seorang mantan pemain kelas dunia, bukan tidak mungkin mereka akan menjadi lebih tajam dan berbahaya di lini serang. Jika Sananta terus menunjukkan performa seperti ini, bukan hal mustahil ia akan menjadi andalan timnas Indonesia di masa depan. Mantap, pelatih Belanda yakin timnas Indonesia bisa kalahkan Jepang di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan dia berharap bisa bertemu timnas Indonesia di Piala Dunia. Pelatih asal Belanda, Jan-Olde Rieckering, memberikan dukungan penuh untuk timnas Indonesia menjelang sisa pertandingan di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam suasana yang santai, ia bahkan bercanda dengan salah satu pemain, Taise Marukawa, dan menyebut Jepang sebagai lawan yang paling mudah bagi skuad Garuda. Meski pernyataan tersebut lebih bernuansa candaan, jelas bahwa Jan-Olde tetap optimistis terhadap kemampuan tim Indonesia. Timnas Indonesia memang memiliki tantangan besar di hadapan mereka, dengan 4 laga tersisa melawan Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Setiap pertandingan tentu saja akan menjadi ujian berat bagi tim asuhan Patrick Kluivert. Meskipun demikian, Jan-Olde tetap memberi semangat dan terus mendukung penuh perjalanan timnas. Ia menambahkan bahwa ia mengenal Kluivert secara pribadi, yang menjadi alasan mengapa ia sangat mendukung upaya Indonesia di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Selain itu, Jan-Olde juga menyampaikan bahwa Sjoerd Woudenberg, mantan pelatih kiper di Dewa United yang bekerja bersamanya, kini akan bergabung dengan timnas Indonesia. Kehadiran Woudenberg di timnas Indonesia menambah kekuatan di sektor penjaga gawang dan diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif. Ini merupakan bagian dari langkah pengembangan yang terus dilakukan oleh PSSI untuk meningkatkan kualitas timnas. Sementara itu, Dewa United, yang baru saja dikalahkan oleh Persija Jakarta dengan skor 2-1 dalam pertandingan BRI Liga 1 musim ini, berhasil menduduki posisi kedua klasemen sementara dengan 40 poin. Kemenangan tersebut membawa Dewa United terus bersaing ketat di papan atas liga, sementara Persija harus puas berada di posisi ketiga dengan hanya selisih 1 poin. Meskipun timnas Indonesia menghadapi lawan-lawan yang tangguh di kualifikasi, dengan adanya dukungan dari pelatih-pelatih berpengalaman seperti Jan-Olde Rieckering dan Sjoerd Woudenberg, serta semangat yang terus digelorakan, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk menunjukkan permainan terbaik mereka di panggung internasional. Gaspol, Miliano Jonathans gagal dinaturalisasi di eranya Shin Tae-yong tapi dipastikan bakal berhasil di masa kepelatihan Patrick Kluivert. Patrick merasa sangat butuh pemain satu ini di skuad utama timnas. Miliano Jonathans, striker berbakat berdarah Indonesia-Belanda, sempat masuk dalam radar PSSI sebagai pemain keturunan berkualitas tinggi yang berpotensi dinaturalisasi pada era kepelatihan Shin Tae-yong. Namun, meskipun sempat menjadi perhatian serius, proses naturalisasinya akhirnya tidak berjalan sesuai harapan. Informasi ini dikonfirmasi oleh Hamdan Hamedan, yang saat itu bertugas mempercepat proses naturalisasi para pemain diaspora guna memperkuat timnas Indonesia menjelang Piala Dunia U20 2023. Sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Diaspora Network United pada masa itu, Hamdan memiliki akses terhadap data para pemain keturunan Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Dari sekian banyak nama yang dianalisis, Miliano Jonathans menjadi salah satu pemain yang dinilai sangat potensial untuk bergabung dengan skuad Garuda Muda. Hamdan menjelaskan bahwa usulan untuk merekrut Jonathans didasarkan pada kebutuhan mendesak timnas Indonesia akan sosok penyerang berkualitas. Dengan usia yang masih muda dan pengalamannya bermain di kasta tertinggi Eredivisie bersama Vitesse, Jonathans dianggap sebagai pemain dengan label Grade A. Kualitasnya sebagai seorang winger yang lincah dan mampu melakukan pergerakan cutting inside, mirip dengan gaya bermain Arjen Robben, menjadikannya aset berharga bagi timnas Indonesia.
Setelah mendapat rekomendasi dari tim analis Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dikabarkan tertarik untuk melihat langsung kemampuan Jonathans. Namun, tanpa kejelasan lebih lanjut, proses perekrutannya tiba-tiba terhenti. Alasan dibalik gagalnya naturalisasi Jonathans tidak pernah diungkap secara rinci, membuat banyak pihak bertanya-tanya mengapa pemain berbakat ini tidak jadi bergabung dengan Timnas Indonesia. Meski Jonathans gagal menjadi bagian dari skuad Garuda, Timnas Indonesia tetap berhasil mendapatkan 3 pemain keturunan Belanda lainnya yang kini menjadi pilar penting dalam tim, yakni Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Ketiganya telah membuktikan kualitas mereka di level internasional dan menjadi andalan di berbagai ajang yang diikuti Timnas Indonesia. Hamdan juga menegaskan bahwa secara administratif, Jonathans seharusnya bisa menjalani proses naturalisasi karena memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ayahnya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Kini, pemain yang saat ini memperkuat FC Utrecht itu terus mengembangkan potensinya di Belanda, sementara Timnas Indonesia masih terus mencari pemain diaspora lain yang bisa memperkuat skuad di masa depan. Meskipun proses naturalisasinya tidak terrealisasi, Miliano Jonathans tetap menjadi nama yang menarik untuk dipantau. Dengan bakat dan pengalaman yang ia miliki, tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti ia kembali masuk dalam rencana Timnas Indonesia, terutama jika federasi memutuskan untuk membuka kembali peluang bagi pemain diaspora berbakat seperti dirinya. Jangan main-main, Kurnia Meiga pastikan Timnas Indonesia bisa sapu bersih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia. Lebih-lebih Timnas punya kiper-kiper berkualitas mulai dari kiper utamanya hingga pelapisnya. Pada 10 Februari, dalam acara lagi-lagi tenis internasional, atlet Park Eun-seok mendapat kejutan yang tak terlupakan di hari ulang tahunnya. Suasana acara yang sebelumnya dipenuhi dengan ketegangan kompetisi mendadak berubah menjadi penuh keceriaan ketika sebuah momen spesial terjadi. Ketika Park Eun-seok merayakan kemenangannya, kehadiran sebuah kue ulang tahun mewarnai suasana, membuat hari itu semakin istimewa. Nagita Slavina, yang juga merupakan salah satu peserta dalam acara tersebut, muncul dengan membawa kue ulang tahun yang elegan. Kue tersebut dirancang dengan tema biru yang menawan, dihiasi dengan sentuhan dekorasi emas yang memikat. Di atas kue, tertulis Happy Birthday Park Eun-seok, menandakan bahwa kejutan ini dipersiapkan dengan penuh perhatian dan kasih sayang untuk sang atlet. Tidak hanya sekadar makanan penutup, kue ini menjadi simbol dari rasa hormat dan apresiasi terhadap Park Eun-seok, serta menambah nuansa hangat di tengah perayaan tersebut. Reaksi Park Eun-seok saat menerima kejutan tersebut mencuri perhatian. Ia tampak sangat terkejut dan terharu, wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tulus. Sebuah senyuman lebar menghiasi wajahnya saat melihat kue ulang tahun yang dibawakan khusus untuknya. Bukan hanya kemenangan dalam pertandingan yang membuat hari itu berarti, namun momen kebersamaan yang tercipta melalui kejutan sederhana ini memberikan kenangan manis yang tak akan terlupakan. Kejadian ini menjadi salah satu highlight yang menyemarakkan lagi-lagi tenis internasional. Tidak hanya menampilkan persaingan sengit di lapangan tenis, tetapi acara ini juga memperlihatkan nilai-nilai kebersamaan dan penghargaan terhadap setiap individu yang terlibat. Park Eun-seok, yang biasanya dikenal sebagai sosok profesional di lapangan, kini dikenang sebagai atlet yang juga mendapatkan momen spesial di luar pertandingan. Kejutan ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap kompetisi, ada sisi kemanusiaan yang membawa kebahagiaan dan kedekatan antara sesama. Masih belum menyerah, Patrick Kluivert dan PSSI kini incar pemain Belanda Ian Maatsen. Setelah mendapatkan pemain ini, dapat dipastikan skuad Garuda bakal makin mudah lolos ke Piala Dunia. Patrick Kluivert kini resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia, sebuah langkah yang disambut dengan antusiasme tinggi dari para penggemar sepak bola tanah air. Dengan latar belakangnya sebagai legenda sepak bola Belanda dan koneksinya dengan sosok-sosok besar seperti Louis van Gaal dan Ronald Koeman, ekspektasi terhadap kemampuannya membawa perubahan di Timnas Indonesia sangatlah besar. Namun, yang menjadi perhatian adalah kedekatan Kluivert dengan Koeman, terutama dalam soal pemain-pemain diaspora yang mungkin menjadi bagian penting dari tim. Salah satu nama yang tengah hangat diperbincangkan adalah Ian Maatsen,
bek kiri Aston Villa yang dinilai memiliki potensi besar. Indonesia, yang selama ini sering mengalami ketidakstabilan di posisi bek kiri, bisa mendapatkan keuntungan besar jika Maatsen memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Meski sering dipanggil ke timnas Belanda, Maatsen jarang mendapatkan kesempatan bermain di bawah asuhan Koeman. Terkadang, ia bahkan harus rela dipindahkan ke timnas U21 Belanda. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa Maatsen mungkin merasa kurang dihargai dan diperlakukan tidak adil dalam persaingan di timnas Belanda. Jika demikian, kemungkinan ia mempertimbangkan untuk membela Indonesia bisa menjadi pilihan menarik, terlebih dengan Kluivert yang kini menjadi pelatih. Tak hanya Maatsen, situasi serupa juga pernah dialami oleh putra Patrick Kluivert, Justin Kluivert. Justin juga sempat dicoret oleh Koeman ketika Belanda melakukan seleksi ketat untuk turnamen besar. Meski begitu, Justin akhirnya mendapatkan kesempatan kembali di pertandingan berikutnya, berbeda dengan Maatsen yang harus berjuang keras untuk mendapat tempat di tim utama. Sebagai pelatih, Patrick Kluivert memiliki visi untuk memperkuat timnas Indonesia dengan memadukan bakat lokal dan pemain diaspora. Dalam jangka pendek, ia memiliki ambisi besar untuk membawa timnas Indonesia bersaing di ajang internasional maupun turnamen regional. Salah satu langkah penting untuk mewujudkan ambisinya adalah memperkuat lini pertahanan, dan Maatsen yang berkualitas tentu bisa memberikan kontribusi besar bagi skuad Garuda. Dengan demikian, kedatangan Kluivert diharapkan dapat membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dan lebih kompetitif di kancah internasional. Tak tanggung-tanggung, timnas Indonesia U17 bakal lakukan pemusatan latihan di luar negeri. PSSI ungkap tujuannya agar para Garuda muda jauh lebih siap hadapi lawan yang tangguh. Timnas Indonesia U17 saat ini sedang melaksanakan pemusatan latihan kedua untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia U17 2025. Latihan ini berlangsung di Yogyakarta, dimulai pada 31 Januari dan akan berakhir pada 21 Februari 2025. Pemusatan latihan ini menjadi bagian dari seleksi pemain yang akan dipilih untuk memperkuat timnas Indonesia U17 dalam ajang bergengsi tersebut. Dalam sesi latihan kali ini, beberapa pemain keturunan juga turut berpartisipasi, seperti Sigi Turnip, Jason Yo, Darren Agung, Alamar Wijaya, dan Jamie Gani. Namun, hingga saat ini, daftar lengkap pemain yang mengikuti pemusatan latihan ini masih belum dipublikasikan. Di tengah persiapan untuk Piala Asia U17, pelatih Nova Arianto berencana untuk membawa tim melakukan pemusatan latihan di luar negeri. Tujuan dari TC internasional ini adalah agar para pemain dapat beradaptasi dengan kondisi yang ada di Arab Saudi, yang akan menjadi tuan rumah turnamen pada bulan April mendatang. Piala Asia U17 2025 akan berlangsung dari 3 hingga 20 April 2025 di dua kota, yaitu Taif dan Jeddah. Indonesia sendiri akan tergabung dalam grup C bersama Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman. Fase grup akan dimainkan di Prince Abdullah Al Faisal Sport City Stadium, Jeddah. Keberhasilan Indonesia untuk lolos ke fase gugur Piala Asia U17 sangat penting, karena hanya dengan itu Indonesia dapat memastikan tempatnya di Piala Dunia U17 2025 yang akan diadakan di Qatar. Jika Indonesia berhasil lolos, ini akan menjadi pengalaman pertama mereka berlaga di Piala Dunia U17 dengan status sebagai peserta, bukan tuan rumah. Sebelumnya, Timnas Indonesia U17 berpartisipasi dalam Piala Dunia U17 2023 karena Indonesia menjadi tuan rumah, menggantikan Peru yang terpaksa mundur akibat bencana gempa bumi. Keputusan Peru untuk mundur tersebut diambil karena kerusakan pada infrastruktur dan venue yang membuat negara itu tidak dapat melanjutkan rencana sebagai penyelenggara. Kini, Timnas Indonesia U17 berharap dapat menunjukkan perkembangan signifikan dan meraih hasil maksimal di Piala Asia U17, yang akan menjadi tantangan besar untuk mempersiapkan tim menuju Piala Dunia U17 di Qatar. Alhamdulillah, Timnas U20 tampil memukau di Piala Asia U20 2025. Padahal hanya diperkuat 3 pemain abroad saja, jika Dion Marks dan tim Gepens bergabung dijamin Timnas bakal semakin tak terkalahkan.
Timnas Indonesia U20 akan menorehkan sejarah baru saat berlaga di Piala Asia U20 2025 yang berlangsung di Tiongkok pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Untuk pertama kalinya dalam ajang ini, skuad Garuda Nusantara diperkuat oleh lebih dari 1 pemain yang berkarier di luar negeri. Pada edisi kali ini, 3 pemain Abroa telah dipastikan masuk dalam skuad, yaitu Marcelinus Amaola yang bermain untuk UD Logrones B di Spanyol, Jens Raven yang membela FC Dordrecht U21 di Belanda, dan Welber Jardim yang merupakan bagian dari tim muda Sao Paulo di Brasil. Jumlah ini berpotensi bertambah menjadi 5 jika proses naturalisasi Dion Marks dan tim Gepens dapat diselesaikan sebelum batas akhir pendaftaran pemain. Kehadiran pemain Abroat dalam jumlah yang lebih banyak ini menandai kemajuan signifikan bagi Timnas Indonesia U20. Sebelumnya, di ajang yang sama, Indonesia biasanya hanya mengandalkan 1 pemain yang berkarier di luar negeri. Misalnya, pada Piala Asia U20 2018, hanya ada Egy Maulana Fikri yang saat itu bermain di klub Polandia, Lechia Gdańsk. Begitu pula pada edisi 2023, di mana satu-satunya pemain Abroat adalah Ronaldo Kuateh yang baru bergabung dengan klub Turki, Bodrumspor. Dengan materi pemain yang lebih beragam dan memiliki pengalaman bermain di luar negeri, Timnas Indonesia U20 diharapkan mampu melangkah lebih jauh. Sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah menjadi juara ajang ini pada edisi 1961, meskipun saat itu gelar juara dibagi bersama Myanmar U20 setelah pertandingan final berakhir imbang 0-0. Selain itu, Indonesia juga pernah mencapai final pada tahun 1967 dan 1970 meski harus puas sebagai runner-up usai kalah dari Israel U20 dan Myanmar U20 dengan skor yang sama, 0-3. Kini, harapan besar kembali disematkan kepada tim yang dipimpin oleh Kadek Arel dan rekan-rekannya. PSSI menargetkan skuad Garuda Nusantara untuk lolos hingga babak semifinal. Jika target ini tercapai, Timnas Indonesia U20 akan otomatis mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 2025. Namun, perjalanan mereka tidak akan mudah. Indonesia tergabung dalam grup C, bersama tim-tim kuat seperti Iran U20, Uzbekistan U20, dan Yaman U20. Hanya 2 tim teratas dari setiap grup yang berhak melaju ke perempat final. Dengan persaingan yang ketat, tim asuhan Indra Syafri harus menunjukkan performa terbaik mereka jika ingin mewujudkan impian tampil di Piala Dunia U20. Tak tanggung-tanggung, Erick Thohir bakal charter pesawat pribadi untuk bawa Timnas Indonesia pulang dari laga versus Australia. Erick sampaikan bahwa ini bukan bentuk foya-foya, tapi agar kondisi fisik pemain tetap fit untuk pertandingan berikutnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa Timnas Indonesia akan menggunakan pesawat charter untuk perjalanan pulang dari Australia usai menjalani laga FIFA Matchday Maret 2025. Keputusan ini diambil untuk memastikan kondisi para pemain tetap prima dan memiliki waktu persiapan yang optimal sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dalam beberapa waktu terakhir, Erick Thohir telah melakukan diskusi intensif dengan Patrick Kluivert terkait agenda perjalanan skuad Garuda pada jeda internasional mendatang. Salah satu fokus utama pembicaraan adalah jadwal kedatangan pemain-pemain Abroat yang berkarier di Eropa dan Amerika. Sebagian besar dari mereka masih akan menjalani pertandingan bersama klub masing-masing hingga 16 Maret 2025. Dengan kondisi tersebut, waktu persiapan Timnas Indonesia menjadi sangat terbatas. Para pemain baru bisa bergabung sepenuhnya pada 17 atau 18 Maret, sementara laga melawan Australia dijadwalkan berlangsung pada 20 Maret di Sydney. Ini berarti, tim hanya memiliki 1 hari efektif, yakni 19 Maret, untuk menjalani sesi latihan bersama sebelum turun bertanding melawan tim tuan rumah. Untuk mengantisipasi kelelahan akibat perjalanan panjang dan memaksimalkan pemulihan pemain, Erick Thohir memastikan bahwa kepulangan Timnas Indonesia dari Australia akan menggunakan pesawat charter. Langkah ini diambil agar para pemain bisa tiba di Jakarta dalam kondisi terbaik dan segera mempersiapkan diri menghadapi laga berikutnya. 5 hari setelah melawan Australia, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025.
Mengingat pentingnya laga tersebut, federasi ingin memastikan bahwa tim memiliki waktu istirahat yang cukup serta kesempatan untuk menjalani latihan secara maksimal sebelum turun ke lapangan. Di tengah kesibukannya mengurus persiapan timnas Indonesia, Erick Thohir juga menyempatkan diri menghadiri pertandingan Liga 1 antara Dewa United dan Persija Jakarta. Kehadirannya dalam laga tersebut merupakan bagian dari undangan yang diberikan oleh PT Liga Indonesia Baru. Dengan keputusan strategis seperti penggunaan pesawat charter ini, PSSI menunjukkan komitmennya dalam memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia. Dengan persiapan yang lebih baik, diharapkan skuad Garuda dapat tampil optimal dan meraih hasil positif dalam 2 laga penting FIFA Matchday Maret 2025 mendatang.